Telah bergabung juga Pak. Selamat bergabung di kajian online. Pak Nanu. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari Pontianak, izin hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa tayang, Mil, PowerPoint-nya? Gimana, Ki? PowerPoint-nya bisa ditayangkan ya? Baik, baik. Nanti pas kajian itu pasti ditayangkan. Jadi, oh ya, baik. Ya. Dari Bank Syariah Mandiri, Bu Haja Siti sudah masuk. Assalamualaikum, sudah Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haji Siti. Sama-sama Bapak. Baik. Sambil menunggu jamaah Maya yang lainnya, ya. Kita simak video berikut untuk memantapkan pemahaman kita tentang seputar informasi Bank Syariah Mandiri. Ya, terima kasih Pak. Silakan disimak tayangan berikut ini. Mengapa harus bank syariah? Hidup bukan untuk sekarang. Karena hidup kita bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan dan untuk generasi berikutnya. Bagaimana bank syariah beroperasi? Nasabah menitipkan uang di bank syariah, kemudian bank menginvestasikan sumber dana masyarakat yang menghendaki pengelolaan keuangan yang adil. Investasi tersebut haruslah proyek usaha halal, dengan usaha lingkungan, dan harus menopang kehidupan generasi penerus. Antara lain, pembiayaan rumah dan kendaraan, usaha kecil, dan infrastruktur. Pendapatan non-halal dan denda disisihkan sebagai dana sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Investasi yang dihindari antara lain industri minuman keras, rokok, hotel, pangan non-halal, dan hal-hal yang dilarang agama. Setiap tahunnya, Bank Syariah akan menerbitkan laporan keuangan dan laba. 2,5% laba menjadi zakat perusahaan. Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial dalam Bank Syariah antara lain, zakat sebesar 2,5% dari transaksi, nasabah dapat berwakaf langsung kepada proyek syiar Islam dan kemaslahatan umat. Dalam bank syariah dikenal adanya dana kebajikan yang berasal dari 2,5% laba.
denda, dan pendapatan dari bank lain. Hasil optimalisasi zakat tersebut digunakan untuk renovasi ratusan masjid di lokasi dekat kantor cabang di seluruh Indonesia dan pembangunan musola Bromo, musola Merapi, serta musola Baduy, bantuan pembangunan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan di daerah terpencil, beasiswa rutin kepada 1.860 pelajar dan anak yatim di seluruh Indonesia, dan bantuan recovery korban bencana alam. Bank Syariah juga memiliki fasilitas mobile banking yang tak kalah. Fasilitas perbankan di Bank Syariah sama baik dan sama lengkap dengan bank umum. Insya Allah, semua transaksi dan bisnis nasabah dengan Bank Syariah akan jadi berkah. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, jadi nasabah Bank Syariah. Karena dengan Bank Syariah, selain menabung, kita juga sekaligus beramal. Ikuti terus channel Mandiri Syariah untuk info terlengkap seputar perbankan syariah. Wassalam. Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, mari kita mulai. Sebelumnya mengingatkan kepada seluruh jamaah di dunia maya untuk memute-kan biar menambah kehusuan kita dalam melaksanakan kajian online kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'al hijrat Suaranya kok hilang, Den? Cek Om Jamil. Baik, kita ulang terputus. Suaranya sempat hilang, Mil. Apa terputus? Baik, Yai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi syara'al hijrata wal jihad li himayatid dini wa dar'il fasad. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a amradatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. Nahmaduhu ta'ala wa nas'aluhu ay yahdiyana sabilar rasad. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala walida wala walad. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muhajiru bidinihi min biladin ila bilad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Ibtida wa sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kedat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dirangkai salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa cahaya obor menuju cahaya yang terang. Juga kita sampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada siang kali ini Masjid Darul Ihsan sinergi dengan Bank Syariah Mandiri menggelar kajian online bersama yang bertepatan momentumnya hari ini dengan bulan Muharram, tahun baru Hijriah dalam kalender Islam. Insya Allah pada kajian online ini telah hadir bersama kita Manajer Area Bandung Kota Bank Syariah Mandiri, Ibu Hajah Siti Safriyah. Selamat siang, Bu. Kemudian telah hadir juga bersama kita Al-Mukarram, guru kita semua, Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafidh. Selamat siang, Kiai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema hijrah menuju yang terbaik. Sangat tepat sekali dengan momentum bulan Muharram, bulan pertama di bulan Hijriah, yang mudah-mudahan momentum Hijriah ini membawa kita untuk mampu menghilangkan masa lalu yang kelam, menyambut masa kini yang sangat terang, menyongsong masa depan penuh gemilang. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, pada kesempatan kali ini akan disampaikan sambutan oleh Ibu Hajah Siti Safriyah, Area Manajer Bandung Bank Syariah Mandiri. Sebelum sambutan disampaikan, untuk memantapkan, mari kita buka kajian online kali ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, mohon perkenan untuk Ibu Hajah Siti Safriyah untuk menyampaikan sambutannya. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafiz, para pegawai Telkom yang menyempatkan diri pada kajian hari ini, para pengurus MTTG Masjid Darul Ihsan GMP Telkom Japati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kajian online mingguan. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan para sahabat beserta keluarga, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih dalam rangka bulan Muharram tahun baru Hijriah yang identik dengan semangat hijrah. Insya Allah BSM hadir di sini sebagai salah satu alternatif hijrah secara finansial, baik secara bertahap maupun secara kafah. Mungkin timbul pertanyaan, apa yang membedakan dengan bank konven? Yang membedakan tentunya tadi telah disampaikan dalam message-nya bahwa kehidupan kita ini tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk mempersiapkan masa depan, menghadapi kehidupan yang lebih kekal, insya Allah di yaumil akhir nanti. Nah, untuk itu, Bank Syariah Mandiri harus memastikan bahwa simpanan dan penyaluran yang nasabah amanahkan kepada BSM dikelola secara prinsip syariah, dan bagi hasil yang dikembalikan kepada nasabah, itu bersih dan halal. Untuk itu BSM memastikan alokasi penyaluran dana juga ke sektor-sektor yang halal dan sangat menghindari subhat. Misalnya, mohon maaf, industri rokok dan sebagainya. Nah, sebelum dikembalikan lagi kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil, pendapatan BSM ini telah dipotong dengan zakatnya dan dialokasikan untuk kemaslahatan masyarakat, umat, baik dalam bentuk pembangunan masjid. Insya Allah Bapak Ibu semua sudah pernah mampir di Masjid Cipali 166, rest area yang ke arah Cirebon atau Jawa Tengah. Dan insya Allah kami juga sedang membangun kembali masjid di kilometer 88 arah Jakarta Bandung. Kemudian yatim piatu duafa maupun untuk masyarakat terdampak di masa COVID ini. Hal ini semua tentunya sesuai dengan tujuan atau makosid syariah, yaitu membersihkan jiwa, harta, dan keturunan. Jadi kami ingin memastikan apa yang Bapak Ibu amanahkan kembali kepada Bapak Ibu dalam bentuk yang halal dan bersih, sehingga bisa menjaga jiwa, harta, dan keturunan, sehingga insya Allah lebih berkah. Namun yang lebih pentingnya adalah dari sisi produk layanan dan teknologi BSM, kami juga memposisikan tidak hanya sebagai sahabat finansial, tapi juga sebagai sahabat spiritual. Sehingga teknologi kami di samping mengakomodir transaksi keuangan, juga untuk ibadah seperti pembayaran wakaf, zakat, infak, sedekah, kemudian petunjuk arah kiblat, waktu sholat, dan lain-lain. Juga produk dan layanan BSM ini sangat lengkap untuk setiap tahapan usia, dan mungkin ada yang tidak terdapat di bank konven seperti tabungan haji, umroh, kemudian gadai dan cicil emas. Dan alhamdulillahnya, insya Allah per 1 September ini payroll di BSM tidak lagi menghadapi kendala mengenai waktu. Jadi Bapak Ibu yang ingin hijrah ke syariah, ke Bank Syariah Mandiri, bisa menerima payroll dalam waktu yang sama juga dengan sebelumnya atau di bank existing sebelumnya. Semoga kehadiran BSM membawa manfaat dan keberkahan untuk Bapak Ibu dan semuanya. Amin. Demikian singkatnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haja Siti Safriyah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mulai bersama guru kita semua, Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafidz, untuk secara lebih detail dan terang benderang kita akan mendengar bersama kajian tentang hijrah menuju yang terbaik. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Pimpinan Bank Syariah Mandiri beserta seluruh jajaran dan para profesional muslimnya yang saya hormati, yang Allah muliakan. Pimpinan Majelis Ta'lim Telkom Group dan pengurus Masjid Darul Ihsan beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, yang Allah muliakan. Muslimin wal muslimat, utamanya para profesional muslim dimanapun berada yang saya hormati, yang Allah muliakan. Dari lubuk hati yang paling dalam kita bersyukur kepada Allah saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian hijrah menuju yang terbaik, menyesuaikan dengan momentum waktu yang luar biasa, salah satu bulan Muharram, yaitu bulan Ashura. Menambah wawasan dan pengetahuan kita, sesungguhnya bulan Muharram menjadi awal tahun Hijriah ini memiliki nama, yaitu bulan Ashura. Sama halnya bulan Muharram yang lain, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Itu adalah nama spesifik dari bulan Muharram. Yang satunya lagi bulan Muharram itu adalah bulan Rajab. Nah, 4 bulan Muharram ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu tadarusnya sampai surat At-Taubah ayat 36, maka di sana akan menjumpai ayat Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, dan seterusnya. Nah, di situ ada minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 bulannya adalah bulan Muharram. 4 bulan itu 3 bulannya berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan Muharramnya terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan Bank Syariah Mandiri tadi, mudah-mudahan momentum hijrah ini juga membawa spirit hijrah kita, sehingga segalanya menjadi yang terbaik dan menjadi yang berkah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, kalau hijrah secara fisik, kita paham bahwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu tidak akan pernah ada istilah hijrah kalau tidak ada periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun periode Makkah. Oleh karena itu hijrah secara harfiah artinya adalah meninggalkan. Meninggalkan, kemudian pindah, dan kemudian berubah. Kalau ini kita lihat secara fisik dari makna harfiah ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya rela meninggalkan Makkah menuju Madinah, perpindahan tempat, perpindahan suasana, tentu saja perpindahan medan dakwah, dan kemudian dari meninggalkan Makkah, perpindahan itu semua membawa perubahan yang luar biasa. Nah, baru sampai makna ini sesungguhnya sudah mengandung spirit bagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kata hijrah tidak ada lain kecuali membawa spirit perbaikan, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus itu nanti akan menjadi yang terbaik. Kemudian yang kedua, bahwa selama di Makkah itu, dalam catatan sejarah yang sudah selalu kita baca, maka hijrah periode Madinah, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam difokuskan kepada pembinaan akidah, pembinaan akidah.
Kenapa pembinaan akidah? Karena yang dihadapi adalah masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah bukan jahiliyah dalam pengertian intelektual, tapi adalah jahiliyah spiritual. Kalau terjadi kejahilian spiritual, maka dakwah yang harus dikembangkan, yang harus disajikan adalah dakwah akidah. Karena spiritualitas manusia yang mempengaruhi jahiliyah dan tidaknya seseorang sangat tergantung kepada akidahnya. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada periode Makkah itu difokuskan kepada pembinaan akidah, utamanya dalam rangka menghilangkan kejahiliahan, untuk menjadi masyarakat yang penuh hidayah. Yang ketiga, oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan di Makkah, yang kemudian dalam ulumul Quran dikenal dengan istilah ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah, berisi tentang akidah. Yang paling mudah kita ingat adalah Al-Kafirun, itu adalah surat Makkiyah. Kemudian Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, itu adalah surat-surat Makkiyah yang isinya adalah tentang akidah. Kemudian ciri lain ayat dan surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, karena saat itu dakwahnya adalah diarahkan kepada manusia pada umumnya, karena manusia pada umumnya masih jahiliyah, maka dipanggil secara keseluruhan untuk diarahkan dan dibina akidahnya, sehingga dari jahiliyah nanti diharapkan hijrah menjadi masyarakat yang penuh hidayah. Oleh karena itu poin yang keempatnya kemudian adalah bahwa setelah akhir periode Makkah selama 13 tahun dengan segala dinamika dakwahnya yang lebih banyak dukanya daripada sukanya, yang lebih banyak caci makinya daripada pujiannya, yang lebih banyak derai air mata daripada gelak tawanya, itu kemudian membawa kuatnya akidah para sahabat dan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena akidahnya sudah kuat itulah maka kemudian mampu menjalankan hijrah. Nah, dari fenomena ini maka kemudian di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kata-kata hijrah selalu dirangkaikan dengan kata-kata iman. Ya. Satu di antaranya misalnya di dalam surat Al-Baqarah. Rekan-rekan sekalian bisa cek di dalam ayat yang ke-218. Di sana Allah berfirman, innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Nah, kata iman disebutkan lebih dulu. Ini bukan susunan biasa, tapi susunan dan redaksi yang Allah pilih. Tentu saja di balik pilihan redaksi ini ada makna-makna yang sangat luar biasa pentingnya untuk kita perhatikan. Rangkaian kedua, wallazina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Kata hijrah disebut setelah iman. Ini tentu saja juga rangkaian ini mengandung spirit makna yang penting untuk kita perhatikan. Rangkaian ketiganya adalah wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, di sini ada 3 rangkaian kata yang luar biasa memberikan inspirasi makna, bahwa ada kata iman disebut pertama kali, kemudian kata hijrah disebut berikutnya, yang kemudian juga kata jihad disebut berikutnya. Nah, mereka yang beriman lalu mau berhijrah, dan hijrah itu tidak ringan, oleh karena itu harus ada semangat jihad, maka merekalah yang layak untuk berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Nah, dari sini yang paling penting rekan-rekan perhatikan untuk menarik kesimpulan nantinya adalah ada rangkaian 3 kata, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Ayat yang lain sama, walaupun rangkaian redaksinya ada perbedaan, tetapi rangkaian 3 kata dalam satu ayat itu sama. Di dalam surat Al-Anfal ayat 72 misalnya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, orang-orang yang berhijrah,
wajahadu dan orang-orang yang berjihad. Jihad bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan harta maupun jiwa mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan perhatian berupa tempat tinggal serta pertolongan, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu satu sama lain saling menolong. Oleh karena basic imannya sama, tujuan hijrahnya sama, semangat jihadnya sama, maka mereka memiliki kemauan tolong-menolong yang luar biasa, saling bantu-membantu. Nah, di sini mengandung spirit makna, di samping iman merupakan landasan untuk hijrah. Hijrah bisa dijalankan kalau ada spirit jihad. Di sini juga menunjukkan bahwa untuk bisa hijrah dan jihad memang memerlukan orang lain, saling tolong-menolong satu sama lain. Nah, ini makna yang terkandung di dalam Surah Al-Anfal ayat 72. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, masih di Surat Al-Anfal ayat 74, kalau tadi 72. Itu juga begitu. Ada rangkaian yang luar biasa. Ya. Ada rangkaian yang luar biasa. Itu ada rangkaian iman, ada rangkaian jihad, ada rangkaian hijrah. Ya. Nah, di sini ada perbedaan dengan ayat yang tadi. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka yang beriman lalu mau berhijrah dengan semangat jihadnya di jalan Allah, mereka saling tolong-menolong, itulah yang menunjukkan keimanan mereka yang hakiki. Nah, nanti kesimpulan kita bahwa keimanan menjadi landasan spirit hijrah, kemampuan hijrah seseorang sekaligus menunjukkan kualitas imannya. Kalau sudah begitu, maka ada janji Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah sekaligus mendapatkan rizki kemuliaan. Nah, saya pernah menyampaikan, entah di forum ini apakah di forum yang lain, ini ada rangkaian ayat ini, ada dua kata terangkai yang menarik. Ada maghfirah, kemudian ada rizki. Nah, barangkali menguatkan pemahaman kita saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yufsibu. Bahwa seseorang itu rizkinya bisa tertutup lantaran dosa yang dia lakukan. Maka kalau orang merasa rizkinya seret, rizkinya sempit, jalan usahanya tertutup dan macet, maka perlu melakukan muhasabah. Jangan-jangan memang karena dosa yang tidak tersadari. Nah, untuk membukanya kembali, maka perlu ampunan dosa. Perlu ampunan dosa. Nah, salah satu pintu untuk mendapatkan ampunan dosa dalam konteks ini adalah hijrah dan jihad. Oleh karena itu ditegaskan di dalam ayat, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka yang sudah mendapatkan ampunan, maka keran rizkinya, pintu-pintu rizkinya, pintu-pintu usahanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menambah semangat ya, dan belief kita. Rekan-rekan sekalian, nah ayat yang lain juga begitu. Di dalam surat Al-Anfal, masih surat Al-Anfal ayat 75. Walladzina amanu mim ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Ada rangkaian lagi kata iman, kata hijrah, dan kata jihad. Ya, itu rangkaian yang sangat menarik. Nah, ini kemudian pada ayat surat At-Taubah, ini juga mirip. Mereka orang yang beriman, mereka yang mau berhijrah, mereka yang memiliki semangat jihad untuk merealisir hijrahnya, baik itu dengan harta atau dengan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah. Orang yang mau hijrah dijanjikan oleh Allah memiliki derajat yang lebih tinggi. Nah, nanti akan ketemu ayat di depan sana. Bagaimana dengan orang yang tidak hijrah?
Kalau orang yang hijrah dijanjikan oleh Allah memperoleh ampunan, kemudian memperoleh rizki, memperoleh derajat yang tinggi. Lalu di ujung ayat 20 surat At-Taubah ini, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah yang memperoleh kemenangan. Siapa yang mau hijrah, dia akan memperoleh kemenangan. Nah, nanti di depan sana sekali lagi akan ketemu ayat bagaimana nasib orang-orang yang tidak mau berhijrah. Nah, ini enggan berhijrah sebagai perbuatan zalim. Jadi hijrah ini luar biasa. Makanya harus ada landasan iman, harus ada semangat jihad, karena memang tantangannya tidak ringan. Dan sebaliknya itu, orang yang enggan hijrah, maka itu dianggap perbuatan zalim dan menzalimi diri sendiri. Perhatikan baik-baik rekan-rekan, itu ayat menarik. Ya, ayat di surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri. Jadi malaikat mewafatkan mereka itu, mereka dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Maka sampai-sampai malaikat bertanya, qalu fima kuntum, kenapa kalian sampai seperti ini? Kalian sampai menderita seperti ini, sampai menganiaya diri seperti ini, sampai wafat seperti ini. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab bahwa kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah ini. Nah, ini orang-orang yang tidak mau hijrah, entah karena pertimbangan sayang hartanya, sayang keluarganya, sayang tempat tinggalnya, sayang rumah dan istananya sehingga tidak mau hijrah, mereka betul-betul tertindas. Nah, betul-betul tertindas. Nah, ternyata mereka yang tidak mau hijrah kemudian sampai tertindas bahkan wafat itu, faktanya tidak kemudian mendapatkan kasih sayang. Dalam bahasa kita malah malaikat disuruh oleh Allah untuk mengolok-olok mereka. Kenapa kalian sampai seperti ini? Tidak mau hijrah sehingga sampai celaka seperti ini. Mereka menjawab, saya ini orang-orang yang tertindas. Nah, ketika mendapatkan jawaban seperti itu, malaikat tidak diam. Bahkan kembali mengolok-olok mereka. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu sangat luas sehingga kamu dapat berhijrah ke bumi itu. Nah, ini urusan dunia mereka sengsara, urusan akhirat mereka dapatkan siksa. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu kembalinya adalah jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali, karena itu adalah jahanam itu adalah pintu neraka. Ya, pintu neraka. Nah, ini ayat ini layak menjadi spirit dalam pengertian supaya kita punya semangat hijrah yang lebih tinggi. Maka tidak hijrah itu resikonya sangat tinggi. Tidak mau bertransformasi itu resikonya sangat tinggi. Secara dunia, secara bisnis, barangkali merugi, nyawanya bisa terancam, tapi secara spiritual, dari pandangan agama juga dianggap menzalimi diri sendiri. Kalau sudah menzalimi diri sendiri, maka dunianya sengsara, akhiratnya juga mendapatkan siksa. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagi orang yang hijrah, maka kemudian Allah memberikan janji. Ini menguatkan tadi beberapa ayat sebelumnya. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang yang tadinya enggan hijrah kemudian sampai merasakan derita orang yang tidak hijrah, tapi kemudian mereka membangkitkan semangat jihadnya untuk hijrah, lalu juga bersabar dengan segala derita yang dihadapi, maka Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nah, ayat ini memberikan petunjuk luar biasa. Hijrah mereka berarti membuka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ampunan Allah itu diberikan, maka keran rizkinya juga akan terbuka. Dan itu kuncinya adalah hijrah. Hijrah juga sebagai jalan rizki. Ini sangat jelas surat An-Nisa ayat 100.
wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi itu tempat hijrah yang luas dan rizkinya yang banyak. Nah, ini memberikan harapan yang luar biasa, memberikan rojak yang luar biasa. Tinggal belief kita percaya apa tidak? Bahwa kalau mau berhijrah, di samping mendapatkan ampunan, keran rizkinya dibuka, ini juga jelas. Lalu tempatnya lebih leluasa, rizkinya lebih banyak, lebih luas. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah misalnya hijrah itu mengalami hambatan, lalu kemudian tidak sampai tujuan, karena memang ajal itu ada di tangan Allah, tetap masih akan memperoleh keberuntungan. Sampai-sampai Allah berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Kalau mereka melangkahkan kaki, berniat hijrah, kemudian di tengah jalan mereka wafat, maka pahalanya tetap disediakan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu membawa jalan rizki, membawa jalan ampunan, bahkan bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Pahalanya tidak hanya akhirat, tapi juga ada pahala dunia berupa keberhasilan, rizki yang luar biasa. Ini ayat-ayat nanti bisa dikaji lebih lanjut. Untuk menguatkan mukaddimah tadi, ini ada kajian sedikit tentang bahasa. Ini menguatkan yang awal tadi, 4 poin tadi itu, bahwa hijrah itu artinya tarkus syai', meninggalkan sesuatu. Ada ayat Al-Quran yang menunjukkan itu, warrujza fahjur. Nanti di dalam surat Al-Mudaththir ayat 5. Warrujza fahjur. Terhadap perbuatan dosa, maka hijrahlah, tinggalkanlah kalian. Ayat ini nanti kemudian disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu, bahwa hijrah sejati itu adalah orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah itu bukan hijrah tempat, bukan meninggalkan tempat saja, bukan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan saja, tetapi hijrah yang sejati itu adalah hijrah membawa diri dari hal-hal yang dilarang Allah menuju hal-hal yang diperintahkan Allah. Dari hijrah dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah menuju hal-hal yang diridhai Allah. Nah, semua itu tercover dalam kata terbaik. Terbaik. Nah, di samping ada istilah hijrah sejati. Hijrah sejati adalah orang yang hijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik. Hijrah dari sesuatu yang dilarang Allah menuju yang diridhai Allah. Hijrah dari hal-hal yang membawa murka Allah, mengundang murka Allah menuju hal yang diridhai Allah. Dalam bahasa yang lain, hijrah dari neraka menuju surga. Di samping istilah-istilah itu, maka kemudian ada istilah pejuang sejati. Karena tadi ayatnya tidak dipisahkan antara iman, antara hijrah, antara jihad. Maka kalau hijrah sejati itu adalah orang yang menghijrahkan diri dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik, maka pejuang sejati, al-mujahidu wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang pejuang sejati itu adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis atau sabda Rasulullah SAW ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa hambatan hijrah yang sesungguhnya bukan musuh di luar kita, hambatan terbesar dan paling berbahaya ketika ada semangat hijrah yang menghalangi hijrah adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Hawa nafsu malas, hawa nafsu
tertarik perbuatan tidak baik dan lain-lain. Hawa nafsu menikmati dosa dan lain-lain itu adalah hambatan-hambatan untuk hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Fadalah bin Ubaid, itu Rasulullah dalam satu khutbah haji wada'nya pernah menyatakan beliau, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian saya beritahukan tentang orang beriman. Orang beriman itu orang yang seperti apa? Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang karenanya orang lain aman harta dan jiwanya. Itulah orang beriman. Tapi kalau ada orang yang menyebabkan orang lain jiwa dan hartanya tidak aman, maka dia tidak orang beriman. Nah, ini menjadi persoalan. Kalau ada orang membaca Allahu Akbar, tapi kemudian yang dilakukan adalah pengerusakan milik orang lain, ini jadi masalah. Allahu Akbarnya Allahu Akbar dorongan iman, atau Allahu Akbar justru menjadi kendaraan setan. Karenanya Nabi Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Orang yang beriman itu adalah orang yang bisa membawa keamanan harta dan jiwa orang lain. Tapi kalau ada orang mengaku beriman tetapi justru mencelakakan harta dan jiwa orang lain, ini menjadi persoalan, problem iman. Lalu siapa orang Islam itu? Wal muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim juga begitu. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang bisa membawa amannya orang lain, baik dari tindakan tangannya maupun keburukan lisannya. Tetapi kalau ada orang Islam, dia membawa fitnah orang lain, tindakannya membawa bahaya orang lain, itu Islamnya dipertanyakan. Nah, ini khutbah haji wada'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji wada adalah haji perpisahan, maka hadis-hadis seperti ini adalah termasuk wasiat yang sangat menggetarkan bagi umat sesungguhnya. Wal mujahidu, dan seorang pejuang sejati itu adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya supaya selalu mau diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin berikutnya masih dalam khutbah wada beliau, wal muhajiru man hajaral khataya wal dzunub. Maka dari rangkaian hijrah, jihad merupakan kunci sukses hijrah. Hijrah sejati adalah meninggalkan keburukan, dan terakhir pejuang sejati adalah menaklukkan hawa nafsu, ada kekurangan ketik itu, hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 mutiara kesimpulan dari rangkaian ayat dan hadis tadi. Nah, terakhir barangkali ini ada doa, ya, ini doa hijrah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini surat Al-Isra ayat 80. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ayat ini diwahyukan menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya. Menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka Allah turunkan wahyu yang isinya doa seperti ini. Nah, perhatikan rekan-rekan, ini ada yang menarik, diawali dengan kata kul. Nah, apabila ada ayat diawali dengan kata kul, maka ini menunjukkan bahwa ayat itu berisi prinsip-prinsip yang harus diambil oleh seorang muslim beriman sebagai prinsip kehidupannya. Oleh karena itu, ada 3 prinsip hijrah dalam doa tadi. Kalau mau hijrah sungguh-sungguh dengan bekal iman dan spirit jihad tadi, maka 1, mulailah segala sesuatu dengan jujur dan benar. Nah, ini prinsip yang pertama.
Prinsip yang kedua, akhiri segala sesuatu dengan jujur dan benar. Jangan memulai sesuatu dengan tidak jujur dan tidak benar. Ingin jadi pejabat dimulai dengan nyogok, ini sudah mulai sesuatu yang tidak benar. Maka perjalanan berikutnya akan lebih berat untuk menegakkan kebenaran. Begitu juga mengakhiri sesuatu, hendaknya diakhiri dengan jujur dan benar. Kalau membuat laporan kinerja, lalu akhirnya penuh rekayasa, padahal akhir laporan adalah dasar untuk membuat program tahun depannya, maka kalau laporannya tidak jujur dan benar, maka program ke depan hampir pasti itu program yang dilandasi kepada ketidakjujuran dan ketidakbenaran. Yang ketiga, prinsipnya adalah jadikan kekuatan sebagai penolong, bukan sebagai perusak. Kalau punya kekuatan ilmu, kekuatan keterampilan, kekuatan kekuasaan, kekuatan finansial, hendaknya kekuatan itu dijadikan kekuatan menolong. Jangan sampai dijadikan kekuatan yang merusak. Salah satu contoh kekuatan yang dijadikan kekuatan merusak adalah kekuatan berupa otoritas jabatan. Seorang pimpinan punya otoritas untuk mengangkat seseorang. Tiba-tiba yang diangkat bukan orang yang terbaik, tetapi orang yang terdekat. Nah, ini jadi persoalan. Ya, itu jadi persoalan. Kekuatannya tidak menjadi kekuatan penolong, tapi kekuatannya menjadi kekuatan perusak. Merusak apa? Paling tidak merusak sistem. Karena yang diangkat bukan orang terbaik, tetapi orang yang terdekat, maka dengan orang terdekat biasanya ewo pakewo ketika memberikan bimbingan dan teguran. Akhirnya apa? Kinerjanya menjadi tidak baik dan akibatnya imbas kepada kinerja perusahaan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang kajian hijrah kita. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat bagi kita, sehingga kita punya iman yang kuat, lalu mampu bismillah hijrah, kemudian mengobarkan spirit jihad, dan dengan demikian akan menjadi yang terbaik. Saya kira demikian, barangkali ada waktu untuk diskusi, Kang Jamil. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kiai atas pemaparan yang sangat jelas, meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Sekiranya para jamaah ada yang hendak bertanya, dipersilahkan. Boleh mau bertanya, langsung. Kang Jamil? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pak Kiai, tadi kami simak bahwa seseorang yang berhijrah, salah satunya dengan hijrah, perbuatan hijrah itu dia akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin terkait dengan ayat yang lain, Pak Kiai, di mana di surat Al-Kahfi disebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Di ayat lain, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, Pak Kiai, apakah dosa-dosa masa lalu kita itu masih tertera dalam kitab atau terhapuskan ketika kita memang mengikuti sebagaimana hijrah tadi yang dipaparkan Pak Kiai? Nah, itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan sangat menarik. Sangat menarik. Lebih menarik lagi kalau dilihat di bagian akhir, menjelang akhir surat Al-Furqan. Ada Denda dan rekan-rekan yang lain. Di dalam surat Al-Furqan itu ada dua ayat. Ada ayat yang berbunyi yukaffir anhu sayyi'atihi. Itu artinya menutup, ya, menutup perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kalau sudah ditutup berarti tidak tampak. Nah, bahkan ayat di bawahnya nanti dicek itu Allah malah mengganti. Yang buruk-buruk itu malah diganti dengan yang baik-baik, ya, diganti dengan yang baik-baik. Sehingga dengan begitu kemungkinannya sangat luar biasa kalau dosa itu sudah diampuni oleh Allah, maka kemungkinan teringannya adalah itu terhapus.
kemudian tertutup, dan kemudian diganti dengan yang baik-baik. Yukaffir anhu sayyi'atihi, dan seterusnya. Itu di dalam surat Al-Furqan, rangkaiannya mulai wa ibadur rahman. Gitu ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu nanti ada rangkaian, ada dua kata, yukaffir anhu dan ada yubaddil. Nah, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu, menunjukkan bahwa wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata, ya, tamhuha, ikuti perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka tamhuha, akan menghapus. Nah, jadi ada akan menghapus, dalam hadis disebutkan menghapus, kemudian dalam ayat tadi disebutkan dua, menutup dan mengganti. Nah, dengan demikian, kalau menghapus, nah barangkali ini masih bisa kita maknai sangat tergantung apa istilahnya kalau anak sekolah itu, stip ya. Nah, tergantung stipnya itu, kalau kuat mungkin bisa hilang, tapi bekas-bekasnya mungkin masih ada. Tetapi kalau yukaffir artinya tertutup, itu sudah tidak kelihatan, apalagi kalau sudah diganti. Nah, syaratnya, nah itu dia. Syaratnya dosa-dosa yang supaya terhapus, supaya tertutup, apalagi terganti dengan yang baik, itu syaratnya meninggalkan dosa besar. Nah, oleh karena itu kalau ada seseorang dihadapkan kepada dosa besar, kemudian dia mampu menghindari, itu layak sujud syukur. Tidak sekedar alhamdulillah. Nah, apalagi jangan sampai sebaliknya, mampu menghindari dosa besar, tapi kemudian malah wah rugi, ini nggak saya ambil, padahal nggak ada yang lihat. Nah, ini cara berpikir yang kebalik. Mampu menghindari dosa, malah menyesal. Karena apa? Tadinya berpikir dia menghindari dosa bukan karena takut kepada Allah, tapi dia merasa ada yang melihat. Makanya kalau Adeden mau ngasih amplop ke saya, cari tempat yang gitulah. Cari tempat yang gitu. Padahal tidak ada seorang muslim beriman itu berkata tidak ada yang melihat. Boleh manusia tidak melihat, tetapi kan basiroh kita mengatakan Allah selalu melihat. Kira-kira begitu. Jadi terhadap dosa ada tiga, ada kemungkinan dihapus, ada kemungkinan ditutup, ada kemungkinan diganti. Itu syaratnya satu, menghindari dosa besar. Baik. Alhamdulillah. Begitu jelas, Pak Deden. Gimana? Ya, terima kasih, Mir. Alhamdulillah. Baik, yang lain? Tambahan, Kang Jamil. Pak Haji Agus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kiai. Wah, menarik sekali ini. Luar biasa lengkap ayat dan semuanya. Jadi tuntas. Cuma saya, seperti Pak Kiai sampaikan, ini kan ayat itu selalu dirangkaikan mulai dari iman kan itu, dan kata hijrah tuh. Kemudian berjihad, dan fisabilillah kan. Iya. Apakah ini mengisyaratkan kepada kita pengertiannya bahwa hijrah yang akan diterima oleh Allah dan mendapatkan tadi akan ada outcome-nya buat kita tuh pengampunan, rezeki dan sebagainya, itu adalah apabila sebagai kondisional syaratnya itu kalau dalam hijrahnya itu pertama diawali dengan iman, kalau kita berjihad dan karena Allah gitu pakai itu yang pertama. Sehingga kalau kita hijrah, kalau niatnya tidak karena itu atau tidak dirangkaikan dengan kata-kata yang tadi itu, berarti kita akan dapatkan sesuatu sesuai yang niat kita, tapi bukan yang disampaikan dalam ayat itu. Itu yang pertama pakai tentang hijrah fisik ya. Nah, terus pakai juga sampaikan tadi bahwa esensinya hijrah itu kita yang merubah sikap mental lah. Kita berpindah dari pelaksanaan melakukan hal yang dilarang Allah, berpindah kepada melakukan yang diperintah Allah, meninggalkan larangannya. Berarti kan ini hijrah ini non fisik ya pakai ya. Iya. Nah sekarang apakah dengan saya pernah dengar juga kalau masalah pakai juga dulu penjelasan bahwa setelahnya ada Batu Mekah itu
tidak ada lagi hijrah gitu. Apa itu maksud? Mungkin itu hijrahnya hijrah fisik ya Pak. Iya, iya. Dan yang sekarang berarti kita mengkonsentrasikan kepada hijrah non fisik gitu ya Pak. Ya. Iya. Mungkin mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Agus tadi adalah menyangkut niat ya. Iya betul. Menyangkut niat karena itu dirangkaikan iman. Oleh karena itu mengingatkan kita dalam hadis niat yang sering kita hafal itu innamal a'malu binniyat, yang berikutnya kan siapa yang wa man kanat hijratuhu dan seterusnya itu ya, itu memang spirit niat. Kemudian yang kedua adalah hijrah fisik apakah sekarang masih berlaku? Ada kemungkinan masih. Karena dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa kalau di suatu tempat kamu tidak mampu mempertahankan akidah dan agamamu, maka hijrahlah. Nah, hijrah ini dalam bahasa tasawuf adalah uzlah. Ya, adalah uzlah. Jadi membawa diri pada kondisi yang lebih aman. Bahkan hijrah yang kemudian dalam tasawuf dikenal dengan istilah uzlah itu dijelaskan secara rinci. Orang yang uzlah maka dia akan terbebas dari pergunjingan. Karena mengasingkan diri mau bergunjing dengan siapa? Dengan malaikat. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Walaupun sekarang ini masih memungkinkan kalau orang hijrah secara fisik tapi tidak hijrah secara medsos, sangat boleh jadi juga itu tetap tidak mampu hijrah secara sepenuhnya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah menyangkut niat, kemudian yang kedua hijrah fisik itu juga masih memungkinkan, sangat diperlukan pada kondisi sekarang. Tetapi berkaitan la hijrata ba'dal fathi, jadi tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, karena Fathu Makkah itu sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan Fathu Makkah ini merupakan salah satu hasil doa hijrah tadi. Coba perhatikan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Allah, berikan hamba kemampuan untuk masuk dengan masuk yang benar dan baik. Maka meskipun dalam suasana himpitan tekanan yang luar biasa, Nabi bisa keluar dari Makkah, masuk Madinah. Nah, nanti keluar dari Madinah, masuk Mekah juga dalam keadaan baik. Dan ternyata selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk saat sekarang ini, memang yang paling penting untuk hijrah barangkali hijrah tempat bukan prioritas. Yang paling prioritas adalah hijrah rohani, ya, hijrah kalbu. Karena dari kemampuan hijrah kalbu itulah yang kemudian nanti mampu hijrah-hijrah yang lain. Sehingga spiritualnya hijrah, maka kemudian yang lain-lain akan ikut hijrah dan transformasi. Karena spiritual akan menentukan kualitas yang lain-lain. Sementara begitu, Kang Agus, batas maksimal penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya, clear sekali. Alhamdulillah, Kiai. Ya. Penjelasannya sangat jelas sekali. Clear. Bagi yang lain, sekiranya masih ada yang ditanyakan, silakan. Baik. Kelihatannya ada. Ada. Silakan. Pak Agis Data, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama ditanyakan adalah kaitannya dengan jihad. Dengan apa itu? Mengapa dalam berjihad itu di ayat yang disebutkan tadi adalah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi amwal dulu baru anfus. Kenapa enggak anfus diri dulu berjihad baru amwalnya? Ini bi amwalikum wa anfusikum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan yang surat Al-Anfal ayat 4 tadi yang diinfokan bahwa salah satu pembuka rezeki tadi adalah ampunan Allah. Ampunan Allah. Disebutkan bahwa ayat 4 tadi gimana, Pak? Anfal.
Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nih, wa maghfiratun wa rizqun karim. Kaitannya dengan ampunan, kemudian rezekinya terus dibuka luas itu tadi. Iya. Ya, 2 poin itu aja, Pak. Baik. Yang kedua dulu ya, kaitannya rangkaian ayat ampunan dan dibuka rizki. Itu berkaitan dengan hadis yang sering saya sebut. Rasulullah SAW bersabda bahwa innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang itu bisa tertutup rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa seseorang itu tidak hanya berakibat siksa akhirat, tetapi berupa siksa dunia, rizkinya tertutup itu bisa. Menurut sabda Rasulullah SAW tadi. Nah, untuk membuka kembali, maka dosanya harus diampuni. Dosanya harus diampuni. Untuk mendapatkan pengampunan dosa, salah satunya dia harus hijrah. Hijrah dalam pengertian meninggalkan perbuatan dosa, lalu mendekatkan diri kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, maka kalau meninggalkan perbuatan yang melahirkan dosa, berarti hijrahnya kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah, yaitu berupa ampunan. Kalau sudah begitu, baru kemudian rizkinya terbuka. Nah, ini lebih menarik kalau kajian ini dikaitkan dengan doa. Saya berdoa, tetapi kok ini enggak ijabah-ijabah. Padahal saya membaca ya Rozzaku itu 1000 kali tiap hari. Tapi kenapa ini rizkinya masih juga belum lancar, keran rizkinya masih tertutup? Nah, jawabannya adalah sangat boleh jadi. Saat itu ijabahnya baru tahap penghapusan dosa lebih dulu. Nah, jadi wirid zikir itu sebagai ibadah kepada Allah, Allah sudah ijabahi, tapi bentuk ijabahnya adalah dihapuskan dosanya dulu. Nah, baru setelah itu bersih, maka keran rizkinya baru terbuka. Itu rahasia rangkaian maghfirah sama rizkun karim. Mudah-mudahan bisa ditangkap Pak Agis. Itu untuk yang kedua. Baik, sudah jelas Pak Agis? Ya, siap. Yang pertama kaitannya dengan yang pertama amwal dan anfus ini berkaitan dengan asbabun nuzul ayat. Tapi juga bisa berkaitan dengan berkaitan dengan fakta yang terjadi empiriknya di masyarakat kita. Pak Agis dan sahabat-sahabat yang lain, saya kira pernah atau sering membaca berita hanya pertengkaran karena uang parkir 200 perak, 2000 perak, nyawa bisa melayang. Nah, apa artinya? Artinya dalam kondisi tertentu seseorang tampak lebih sayang, lebih berat terhadap hartanya dibandingkan jiwanya, ya, dibandingkan jiwanya. Itu kalau anfus kita maknai jiwa, ya, kita maknai jiwa. Tapi kalau anfus itu kita maknai rohani, maka jihad itu yang paling mudah adalah dengan harta. Jihad dengan harta itu paling mudah. Tapi kalau jihad dalam pengertian berperang, menundukkan hawa nafsunya, merubah spiritualnya, itu jauh lebih berat. Oleh karena itu dimulai dari yang ringan dulu, kemudian baru kalau yang ringan sudah mampu, maka jihad yang berat itu baru bisa dilakukan. Oh, itu indah dari dua sudut pandang tadi itu, ya, antara rangkaian amwal dan anfus. Saya kira demikian. Ya, lanjut. Oke, ada satu pertanyaan dari Pak Pebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten ingin bertanya terkait hijrah. Karena kami berada dalam bisnis perbankan, ya, di mana menyediakan layanan finansial. Nah, terkait hal ini, saya ingin bertanya, bagaimana mengajak hijrah para masyarakat secara finansial, selain tentunya dengan memegang kunci amanah. Coba diulang, saya kok kurang nangkep. Cara mengajak hijrah masyarakat secara finansial, selain tentunya dengan memegang kunci amanah.
Iya. Nah, saya pikir lagi-lagi memang menurut persepsi saya, menurut pandangan saya, mungkin belum seluruhnya. Kalau kata masyarakat ini kan menunjukkan masyarakat luas, ya, masyarakat luas. Kalau kita perbandingkan misalnya dengan BRI yang sudah sampai ke kampung-kampung misalnya. Nah, pertanyaannya adalah Bank Syariah ini cakupannya apakah sudah sampai ke sana. Nah, kalau sudah secara layanan, maka apakah ya, pemahaman masyarakat itu sudah betul-betul kuat terhadap apa itu yang disebut bank syariah dan apa value yang dia dapatkan di samping keuntungan itu apa saja. Nah, itu mungkin masih perlu pemahaman kepada masyarakat. Nah, kalau mereka sudah paham, barangkali perlu penyadaran. Jadi ada istilah pemahaman, kemudian ada istilah penyadaran. Nanti disadarkan lebih lanjut tentang pentingnya bank syariah misalnya. Nah, setelah itu memang peneladanan saya kira juga cukup penting, ya, cukup penting. Oleh karena itu Pak Febi dan rekan-rekan yang di Bank Syariah Mandiri barangkali dalam pandangan saya yang perlu dievaluasi adalah bagaimana fungsi edukasi kepada masyarakat. Apakah ini sudah berapa persen kira-kira? Ya, sudah sampai berapa persen edukasinya? Kalau sudah edukasinya mencapai 100%, barangkali bagaimana tingkat kesadarannya? Ya, tingkat kesadarannya. Kalau sudah bicara tingkat kesadaran, maka kemudian tingkat peneladanannya. Maka mengajak kerjasama para tokoh untuk memobilisir kesadaran, saya pikir juga sesuatu yang sangat penting. Saya kira begitu, Pak Febi. Mudah-mudahan sukses dan berkah. Alhamdulillah. Boleh nanya Pak Kiai? Silakan Pak Haji Daseh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai di surat An-Najm ayat 42 ya. Mungkin artinya kurang lebih demikian lah. Janganlah kau berpindah dari alam ke alam karena kau akan seperti keledai penggilingan. Di mana tujuan yang sedang ditempuh adalah titik mula ia berjalan. Ya. Tetapi berpindahlah dari alam kepada penciptanya. Nah, ini maksud daripada ini seperti apa Pak Kiai ini? Itu ayat tersebut. An-Najm ayat berapa? Ayat 42. 42 ya. Iya, itu kalau secara singkat itu apa namanya perpindahan nanti perbandingannya di ayat yang lain ada yang bunyi begini. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kalian menaati dan mengikuti arus banyak orang, maka kalian bisa sesat dalam kehidupan. Artinya apa? Orang berpindah-pindah yang hanya mengikuti selera, ya. Tidak punya tujuan yang jelas, kemudian tidak punya bekal ilmu yang jelas. Dia hanya dalam bahasa hadis itu ada imma'ah. Ya. Imma'ah itu orang yang boleh kita katakan dalam bahasa kita sekarang itu orang yang kehidupannya tidak punya mabda, tidak punya prinsip kehidupan, sehingga dia terombang-ambing ke arah angin bertiup, dia akan mengikuti. Pesan Rasul memang begitu. La takun imma'atan. Kalian jadi orang jangan imma'ah. Orang imma'ah itu bagaimana? In ahsanan nasu ahsanah wa in asa'u asana. Kalau orang baik ya saya ikut baik, tapi kalau orang tidak baik ya mau bagaimana lagi. Nah, itu termasuk itu ya. Ayat itu menggambarkan orang yang berpindahnya tidak tahu betul. Nah, di situ ada pernyataan bahwa seolah-olah tidak tahu tujuan perpindahannya itu kemana. Sama dengan kehidupan kita. Kita ini kehidupan sehari-hari, langkah-langkah kita itu kemana? Sering kita tidak sadari. Nah, kalau kita ditanya, maka di kisah-kisah sufistik itu, ada orang yang ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke kuburan. Nah, padahal dia pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, pakai pakaian necis.
Ketika ditanya temannya mau kemana? Mau ke kuburan. Nah, temannya pasti heran. Ini jawaban gila. Masa ke kuburan mau pakaian begitu? Nah, padahal antara yang tanya dan yang ditanya itu beda pemikirannya. Yang ditanya adalah tanya soal empirik kehidupan dunia, sementara yang ditanya menjawab dengan kesadaran spiritual. Langkah-langkah manusia setiap hari sesungguhnya tidak ada tujuan lain bahwa dia pasti akan ke kuburan. Nah, jawaban seperti itu akan mereminding diri kita. Kalau jalan setiap hari itu pastinya mau tidak mau arahnya ke kuburan, maka apakah yang dilakukan itu sudah bisa menjadi bekal untuk ke alam kubur dan seterusnya. Nah, itu ilustrasi kalimat-kalimat yang tercantum di dalam ayat itu, Kang Dase dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dase, sudah jelas? Atur nuhun, atur nuhun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, rupanya mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Masih ada? Baik, sebelum diakhiri, mohon perkenan Kiai untuk memberikan simpulan atas kajian ini dan mohon doa untuk mengakhiri kegiatan kajian online hijrah menuju yang terbaik. Ya, para pimpinan dan dalam keseharian kita, saya kira jangan pernah lepas dari kerangka ideologi kehidupan kita, bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, membawa misi kemakmuran bumi. Semua itu harus dipastikan mampu bernilai ibadah dalam rangka menciptakan visi hasanah dunia, hasanah akhirat terbebas dari neraka. Untuk itu sebagai wujud sayangnya Allah adalah kemudian Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk, sekaligus mengirim keteladanan utama yaitu para rasul dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sesungguhnya kita tinggal menjalani. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu, maka penting artinya kita bertanya kepada petunjuknya, bertanya kepada kitab suci. Nah, berkaitan dengan hijrah, memanfaatkan momentum hijrah ini, tadi sudah kita kaji ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah. Ada 3 kata kunci. Ada iman, ada hijrah, ada jihad. Iman menjadi landasan spirit hijrah. Hijrah bisa dilakukan apabila punya semangat jihad. Nah, hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan dosa. Jihad yang sejati adalah menundukkan hawa nafsu agar selalu mau diajak taat kepada Allah. Ada 3 prinsip kalau mau melaksanakan hijrah. Lakukan mulai segala sesuatu dengan jujur dan benar, akhiri segala sesuatu dengan jujur dan benar. Segala kekuatan yang Allah berikan hendaknya menjadi kekuatan yang menolong. Jangan sekali-kali memiliki kekuatan tapi kekuatan yang merusak. Kekuatan yang merusak tidak sekedar berakibat dosa di akhirat, tapi juga dunia juga ada akibat yang sangat membuat kesulitan dan kesengsaraan hidup. Mudah-mudahan hati kita selalu ada cahaya iman dan ilmu, sehingga kita bisa selalu muraqabah, sadar spiritual atas pengawasan Allah, sehingga kita senantiasa dalam kebaikan dan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina. Wahai Allah, berkailah umur kami. Wa barik lana fi ilmina. Berkailah ilmu kami. Wa barik lana fi a'malina. Berkailah amal karya dan profesi kami. Wa barik lana fi rizkina. Berkailah rizki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa zurriyatina. Berkailah keluarga, putra-putri dan keturunan kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Berkailah segala yang Engkau karuniakan kepada kami. Wa sallimna, selamatkan kami. Wa sallim auladana, selamatkan putra-putri kami.
wasallim ahlana, selamatkan keluarga kami, wasallim syarikatana, selamatkan perusahaan dan usaha kami, dan selamatkanlah segala yang ada pada kami, segala yang ada pada saudara-saudara kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari awal hingga akhir kita telah melaksanakan dan kita simak bersama kajian online Hijrah Menuju Yang Terbaik. Insya Allah kajian akan tetap berlanjut di pertemuan mendatang bersama guru besar kita Kiai Haji Yusuf Muhammad Rizki Al-Hafiz untuk 3 pertemuan ke depan. Baik, mohon izin dan mari kita tutup dengan membaca doa kifarat akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.